Harga tidur nyenyak dan hidup aman setiap warga negara itu ada ongkosnya. Itulah tugas intelijen dan tugas panji negara Indonesia, yaitu bidang keamanan dan bidang pertahanan. Kejadian serangan terorisme bisa menggoyang keamanan tidur kita semua dan ujungnya membangkitkan rasa marah. Ada 4 reaksi yang tercipta dari peristiwa teror. Pertama, geram dan marah pada teroris lalu mendukung pemerintah agar segera menyelesaikannya. Yang kedua, geram dan marah pada teroris lalu geram kepada pemerintah dan aparatnya karena dianggap tidak bisa melindungi segenap warga Indonesia. Berikutnya yang ketiga, menuding ini rekayasa tanpa empati pada sang korban. Dan yang terakhir, kelompok yang dengan keras keplok-keplok setuju tindakan teroris. Kelompok yang keplok-keplok itu bukan saya banget. Itu harus hilang dari muka bumi Indonesia. Intinya, ke depan teroris harus hilang dari muka bumi Indonesia. Untuk itu, kita harus bantu negara. Kalau kita menyatakan diri kita NKRI garis lurus. Dari mana memulainya? Dari mana melihat asal muasal ini semua? Dalam dunia teror, jangan dilihat dari kacamata hukum dulu. Kita harus melihat dari sisi netral. Begini melihatnya, yang selalu kita mulai dengan pertanyaan, mengapa dan untuk apa teror itu dilakukan? Dalam pelajaran dasar di akademi, tujuan teror adalah membangun instabilitas di sebuah wilayah sebelum nanti ditaklukkan. Kemudian, ketika ketidakstabilan tercipta, maka diharapkan membentuk ketidakpercayaan. Begitu ketidakpercayaan terbangun, maka akan menimbulkan gerakan lebih besar lagi di mana pemerintahan biasanya yang saat ini berkuasa atau incumbent terguling. Jadi teror adalah act of war atau tindakan teror adalah perbuatan perang. Kita harus melihat teror dari sisi perang atau war tools. Sekali lagi, teror adalah strategi perang, bukan kriminal biasa, juga bukan kriminal berat. Teror itu bukan tindakan kriminal. Perang itu kejahatan di atas kriminal atau kejahatan luar biasa atau extraordinary crime atau bahasa sekolahnya adalah hideous crime, kejahatan yang mengerikan. Selama melihat teror dengan kacamata pro justisia, maka teror di Indonesia tidak bisa selesai dengan cepat, akan memakan waktu lama. Oke, untuk itu sebentar saya akan menjelaskan untuk hal ini. Jadi, undang-undang anti teror yang akan diterbitkan oleh DPR atau Perpu pemerintah, pastikan pendekatannya adalah extraordinary crime dan tidak pro justisia. Nah, ini kalimat yang akan membuat kaget banyak orang, terutama kaum cendekiawan yang berilmu barat. Secara pribadi saya adalah orang yang fight teror sejak lama. Boleh lihat rekam jejak saya di dunia digital dan jangan ragukan ke NKRI-an saya urusan ini. Saya benci sekali tindakan pengecut berperang dengan menggunakan aksi teror karena pastinya yang ditarget adalah rakyat biasa. Tujuan perang dengan strategi teror hanya 2. Pertama yaitu merubah kebijakan negara. Kedua, menggantikan pemerintah yang berkuasa. Tidak ada sebuah teror dilakukan hanya untuk tiket sekeluarga masuk surga. Tidak ada. Ini adalah perjuangan panjang menggulingkan pemerintah. Pasti. Kalau nggak, buat apa teror dikerjakan? Sekali lagi, banyak orang yang mengatakan saya ini sontoloyo kalau berkomentar. Di sisi lain, saya pasti memberikan solusi secara terbuka dan rinci. Kesimpulannya, untuk teror ini, counter insurgency warfare. Jawaban untuk teror saya sudah siapkan. Saya sudah punya desain counter insurgency melawan teror. Dan kalau diperkenankan, saya pasti akan buka. Tapi satu syaratnya, pasti tidak dibuka di publik. Yang jelas, karena rumitnya masalah insurgency dan ini masuk warfare kelas berat, maka pendekatan saya anti HAM. Ya lagi, bagi orang seperti saya, HAM itu sengaja dipasang untuk melemahkan pertahanan sebuah negara. Padahal di negara yang katanya pendukung HAM, yaitu Amerika, undang-undang mereka terhadap terorisme sangat anti HAM banget. Penggiat HAM pasti menganggap counter insurgency yang saya usulkan ini tidak layak. Kita yang melihat dari kacamata war itu juga dianggap salah. Tapi izinkan saya berargumen dan bertanya, tinggi mana human right dengan nation right? Pendekatan keilmuan dan keterampilan saya adalah nation right. Jadi saya pasti memenangkan nation right. Sekali lagi, yuk kita bangun keamanan dan pertahanan negara berdasarkan nation right.